Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini bisa melakukan pertemuan walau secara virtual. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan ke Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, termasuk kepada kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bersedia hadir, kepada ibu-ibu instruktur, kepada para partisipan, terima kasih atas kehadirannya. Baik, pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai narasumber adalah Ibu Ainur Laila, Ibu Asri Dena Feviani SPD, dan yang bertindak sebagai moderator adalah Ibu Ainur Laila SPD. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kepada Ibu Ainur Laila sebagai moderator, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Yuyun Yuminah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, kemudian Ananda juga semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat bertemu, bertatap muka walaupun secara virtual. Semoga Bapak dan Ibu juga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iftika Rahmi ST yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kemudian Ibu Asri Dena Feviani SPD sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Dan Ibu Yuyun Yuminah SPD sebagai host kita pada pagi hari ini. Juga Bapak dan Ibu beserta Ananda yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama kita menyimak apa yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang hebat luar biasa. Dan insya Allah sebelum sampai kepada pemaparan materi, mohon izin saya untuk membacakan dulu CV beliau. Baik Bapak Ibu juga Ananda semua, pada kesempatan pagi hari ini narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Ibu Asriani Dena Feviani SPD. Pada tahun 2011 beliau ditempatkan di SMK Negeri 5 Bandung. Pertama kali beliau ditempatkan sebagai guru PLH. Kemudian beliau ditugaskan pula sebagai pengajar mapel sejarah Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 beliau pindah kerja ke SMK Negeri 2 Cimahi sebagai tenaga pengajar di jurusan multimedia dan dengan mapel yang diampu saat ini yaitu animasi 2 dimensi, 3 dimensi, desain grafis, percetakan, dan juga produk kreatif dan kewirausahaan. Adapun latar belakang pendidikan beliau, yaitu pendidikan terakhir yang beliau tempuh S1 Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau lulus tahun 2008. Dan juga beliau pernah mengikuti diklat profesi keahlian ganda khusus untuk guru SMK jurusan multimedia pada tahun 2017. Adapun karya tulis beliau yaitu penggunaan metode SAFI untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa pada tahun 2008. Kemudian selain itu pemanfaatan integrafis untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik generasi Z 2018. Kemudian selain itu perlindungan profesi guru pada tahun 2019 dan pemanfaatan aplikasi Canva pada tahun 2020. Saat ini beliau tinggal di Cimahi dan tibalah saatnya kita simak bersama paparan beliau mengenai belajar animasi 3D dengan aplikasi Android Plotagon. Kepada Ibu Dena disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini mendapatkan kesempatan yang istimewa yang luar biasa dapat menyampaikan, memaparkan presentasi mengenai materi animasi 3D menggunakan aplikasi Android Protagon, di mana kesempatan ini diikuti dengan awalnya sebagai penugasan pada kegiatan VCT Batch 8 ini. Semoga ini menjadi awal bagi saya pribadi untuk mengembangkan skill kedepannya di bidang animasi. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul, manusia terbaik, di mana kita berharap kelak mendapatkan syafaat beliau. Semoga selalu tercurah kepada beliau, kepada sahabatnya, kepada para tabiinnya, kepada orang-orang terdekatnya. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau kelak. Terima kasih kepada Bu Iftika, kepada Bu Fitri yang telah hadir sebagai instruktur kami di grup VCT Batch 8, grup 4 2. Semoga dengan ini saya bisa menyampaikan materi ini dengan baik. Kepada peserta pada kegiatan presentasi hari ini, saya pun tak lupa ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan ilmu yang tidak hanya bermanfaat di dunia saja, namun juga di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akan masuk ke materi. Ada presentasi yang akan saya sampaikan di sini. Bismillah. Jadi, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah berkenaan dengan animasi 3 dimensi menggunakan aplikasi Protagon, khususnya berbasis Android. Jadi bisa digunakan di smartphone atau handphone yang kita miliki. Baik, sebelum jauh mengenai materi, ya konten ini saya susun berdasarkan saat ini kita mengalami pandemi, ya, kurang lebih setahun ini proses atau kegiatan belajar mengajar kita itu disesuaikan gitu ya dengan kondisi pandemi saat ini, di mana kegiatan belajar belum bisa kita laksanakan secara tatap muka di sekolah, namun kita diberikan jalur untuk belajar jarak jauh gitu ya, atau yang kita kenal sebagai PJJ. Jadi karena adanya pandemi ini kita harus stay di rumah gitu, kemudian kegiatan belajar mengajar kita disesuaikan menjadi pembelajaran jarak jauh. Itu menuntut di sini khususnya pendidik atau guru itu memiliki atau mengeluarkan kreativitasnya gitu, terutama yang berkaitan dengan mapel masing-masing yang diampu gitu. Nah, kreativitas ini tidak hanya kepada materi yang harus disampaikan saja, tapi juga kepada media pembelajarannya, kepada mungkin kalau di SMK itu ya khususnya kepada aplikasi yang digunakan oleh siswa sebagai pengganti mereka bisa praktek di sekolah, menggunakan fasilitas di sekolah gitu ya, disediakan. Namun dengan adanya penyesuaian kegiatan belajar saat ini, ya guru khususnya harus memikirkan apakah siswa itu memiliki fasilitas di rumahnya atau tidak. Kemudian apakah siswa bisa mengikuti pembelajaran ini sesuai seperti ketika di sekolah atau tidak gitu. Jadi berdasarkan latar belakangnya saya membuat atau menggunakan aplikasi ini berdasarkan apa yang kita alami saat ini. Nah, kemudian kegiatan belajar animasi 3D ini akhirnya saya coba kemas gitu ya. Apa sih yang harus diperoleh oleh peserta didik ini gitu. Yang pertama yang jelas acuan kurikulum nasionalnya gitu ya. Jadi secara nasional kurikulumnya, strukturnya sudah dibuat, kita mengikuti ke sana. Akan tetapi ya dengan adanya pandemi saat ini ada akhirnya nanti di sini di poin 4 itu ada penyesuaian. Ada penyesuaian silabus dan kompetensi dasar. Jadi poin 1, 2, 3 itu sudah ada struktur yang dibuat bakunya gitu ya, namun
saat ini kita mendapatkan penyesuaian terhadap silabus dan kompetensi dasarnya, yang akhirnya nanti penyesuaian ini adalah bagaimana skill dari peserta didik yang diperoleh gitu. Karena ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan fasilitas, ada keterbatasan tatap muka pada intinya, maka kita sesuaikan silabusnya, kita sesuaikan alat dan bahannya. Yang penting pokoknya di sini adalah peserta didik itu memperoleh skill, gitu ya. Kalau saya mungkin di sini animasi 3D gitu, bagaimana anak bisa mendapatkan skill di bidang ini, di bidang animasi 3D ini. Nah, mungkin ini sekilas saja. Kurikulum nasional kita masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi acuan kegiatan pembelajaran juga kita ke sini, termasuk ada silabusnya. Sebenarnya di sini saya bisa menampilkan silabus dari mapel animasi 2D dan 3D. 3 yaitu kompetensi dasar. Tadi di silabus juga sudah nampak kompetensi dasar. Jadi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, khususnya di sini adalah mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, yang menjadi rujukan nanti ke depannya untuk menyusun indikator pembelajarannya. Nah, kemudian yang keempat tadi penyesuaian silabus. Jadi ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri ya, Kementerian Pendidikan. Jadi kita sesuaikan gitu ya, silabus yang baku kemarin itu kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, yang kelima tadi adalah skill yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu pada pelajaran produktif. Kalau di SMK itu kan ada yang ya umum sifatnya normatif adaptif, itu ada yang produktif, mata pelajaran yang ada di jurusan gitu. Nah, karena saya kebetulan memegang mata pelajaran produktif, jadi skill ini gitu atau keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik ini yaitu diharapkan gitu ya mereka memperoleh skill yang sesuai dengan mapel yang mereka saat itu pelajari, kemudian bisa mempraktikannya. Karena poinnya ketika pelajaran produktif itu yang kita harapkan adalah anak bisa mempraktekkan materinya gitu ya. Kalau animasi 3D, anak bisa mempraktekkan membuat animasi 3D-nya gitu ya. Kemudian yang jelas nanti ketika mereka sudah praktek, mereka bisa berkarya, mereka bisa menghasilkan produk gitu ya. Kalau di sini animasi 3D berarti produknya adalah animasi 3D. Karena kita sebenarnya sehari-hari kita sudah mendapatkan suguhan animasi itu begitu banyak gitu ya, Bapak Ibu dan Ananda sekalian. Tidak hanya ada tayangan yang ditonton oleh anak-anak kita, tontonan di iklan gitu ya. Apalagi misalnya kalau kita buka YouTube, animasi itu sudah sangat banyak gitu, sudah beragam gitu ya, dengan ada 2D, ada 3D. Animasi itu didefinisikan sebagai gambar yang bergerak, terbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada beberapa contoh software yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk memperoleh skill animasi. Kita di jurusan multimedia, kebetulan di SMK Negeri 2 Cimahi, kita memakai aplikasi Blender atau ada lagi yang menggunakan 3D Max gitu. Kemudian ya ini beberapa aplikasi lain gitu ya yang bisa digunakan untuk menghasilkan animasi produk animasi 3D. Ada Blender, ada 3D Maya, ada 3D Max, ada Houdini, ada Modo, ada Toon Boom, ada ZBrush gitu, dan lainnya sebenarnya banyak ya, masih banyak lagi aplikasi atau software yang bisa digunakan di komputer untuk membuat produk animasi 3D gitu ya. Kemudian, nah saya spesifikasikan di pembahasan ini yaitu adalah aplikasi yang bisa kita gunakan di HP. Gitu. Ada yang namanya Animate Free, ada Tastic 3D, ada Talking Popoyo, ada Animate Me, dan yang terakhir ada Plotagon. Nah ini yang saya ambil di sini adalah Plotagon. Kenapa Plotagon? Gitu ya. Di sini saya sampaikan dulu bahwa Plotagon itu adalah salah satu aplikasi animasi 3D yang ada layanan gratisnya. Memang tidak full gratis, ada juga yang berbayarnya, tapi itu menjadi pilihan, gitu ya, menjadi pilihan. Jadi
karena poinnya adalah free gitu ya, bisa digunakan oleh peserta didik tanpa harus mengeluarkan dana gitu ya. Jadi kita ambil yang free-nya saja. Kemudian Protagon ini adalah aplikasi yang sempurna untuk mengekspresikan diri dalam setiap cerita animasi yang kita buat gitu ya. Di Protagon ini keunggulannya yang saya rasakan itu adalah kita sudah disediakan karakternya, sudah disediakan latar belakang atau background-nya, kemudian sudah ada aksesoris-aksesoris pendukung gitu yang kita butuhkan. Kemudian ada beberapa keunggulan dari aplikasi ini gitu ya. Yang jelas gitu, dengan adanya aplikasi ini kita itu dibuat ringkes gitu. Yang penting kita punya ide, punya naskah yang bisa kita buat gitu. Kita mau bikin ya animasi tentang, misalnya kita punya ide mau menyampaikan tentang Protagon, misalnya saya coba bikin dan sudah saya upload ke YouTube juga, mungkin nanti bisa disaksikan. Saya ingin menyampaikan nih tentang materi Protagon ke anak-anak gitu. Nah, saya coba bikin naskahnya, ceritanya, baru nanti saya buat di aplikasi Protagonnya ini gitu. Nanti kita saksikan saja. Kemudian ini keunggulannya saja ya. Ada kita bisa bikin video animasi sendiri, memilih karakternya, kemudian kita seolah-olah berakting di dalamnya. Kita bisa menggunakan suara sendiri, direkam, kemudian nanti kita mixing, kemudian kita bisa share di YouTube ataupun sosial media lainnya. Ini ada satu karya kolaborasi saya dan anak-anak saya membuat animasi Paguneman bahasa Sunda. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh merespon? Tidak, Ibu tidak muncul. Nggak muncul, Ibu. Nggak, ya. Kalau saya nggak bergerak gitu. Jadi hanya tampilan awalnya saja. Bu Dana mungkin jaringan ya? Oh iya. Sepertinya jaringan. Nanti akan saya share aja ya di di chat, di kolom chat linknya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa saksikan. Baik, saya kembali ke presentasinya. Apakah sudah muncul bahan presentasinya, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Baik, bagaimana sih kita menggunakan Protagon gitu ya? Tadi sampai kita bisa share ke YouTube atau ke sosial media lainnya, berarti kan ada tahapan-tahapannya tuh ya. Kita menggunakan Protagon ini. Yang pertama yang jelas kita unduh dulu aplikasinya, kita tinggal ke Play Store saja untuk yang menggunakan Android. Kalau yang menggunakan iOS gitu ya bisa di searching gitu ya di aplikasinya gitu ya, karena mungkin ada perbedaan. Kemudian yang berikutnya kita install, setelah diunduh kita install, kemudian kita siapkan ide. Kita siapkan naskah atau konsep ceritanya yang akan kita buat animasinya. Berikutnya ketika ide atau naskahnya sudah siap, nah kita mulai saja membuat animasi menggunakan aplikasi Protagon ini. Sebenarnya di sini juga ada link yang bisa saya share, namun karena ada gangguan jaringan juga, nanti saya share lagi aja linknya di kolom chat. Nah ini setelah kita punya ide naskah, kemudian kita buat animasinya di Protagon, kita bisa menggunakan aplikasi lainnya untuk mengolah videonya, termasuk dengan mixing rekaman kita, menambahkan musik, intro, outro gitu ya, sehingga nanti layak tayang, apakah itu di YouTube maupun di sosial media lainnya, kita bisa menggunakan pengolah video. Ya ini contoh saja ya, ada Playmaster, nah, tapi bisa menggunakan yang lain-lainnya juga. Baik. Nah, setelah kita mempelajari dan mempraktekkan animasi 3D menggunakan Protagon ini, diharapkan nanti peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi, gitu ya, walaupun pembelajarannya jarak jauh, itu tidak menghentikan kita untuk terus belajar dan terus berkarya. Baik, ini mungkin sedikit pengkutipan ayat bahwa Allah menganugerahkan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang
akal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang ada dalam ayat ini. Kita terus mau belajar, kita terus mau berkarya, bermanfaat tidak hanya dunia dan akhirat. Baik, saya Hasridenda Reviani mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dena atas pemaparannya, menarik sekali bagaimana penggunaan aplikasi 3D untuk dijadikan sebagai salah satu materi kegiatan pembelajaran BDR saat ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Dena barusan sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kepada Bapak Ibu juga Ananda yang masih penasaran nih, kami buka sesi pertanyaan. Termin pertama kami buka untuk 3 penanya kepada Bapak Ibu maupun Ananda yang barangkali ingin bertanya kepada Ibu Dena, disilahkan. Baik Ibu Dena, ini sebentar ada satu chat barusan yang masuk. Katanya, Assalamualaikum, saya Aldi Rizky Gumilar dari KIP Siliwangi Bandung. Ibu, saya ingin bertanya, apakah Zeveto juga termasuk pembuatan animasi? Apakah itu animasi 3D atau 2 dimensi? Apakah lebih baik menggunakan Plotagon atau Zepeto? Saya soalnya menggunakan Zepeto sebagai media animasinya untuk media pembelajaran. Terima kasih. Mungkin itu Bu Dena salah satu pertanyaan dari Pak Aldi ya. Ya, boleh. Terima kasih Pak Aldi. Baik. Sebenarnya aplikasi yang bisa kita gunakan itu banyak ya. Jadi kalau misalnya ini yang apa namanya, yang apakah Zepeto itu termasuk pembuatan animasi? Ya sekilas saya juga pernah membuka ya mengenai Zepeto. Jadi di situ juga kita bisa membuat avatar ya. Jadi ada avatar itu bisa dikatakan karakter juga ya. Jadi basicnya sama ya dengan Plotagon, animasi juga gitu ya, kita bisa gunakan juga. Sekilas itu saya lihat Zepeto juga di 3D ya, ininya apa, masuknya ke animasi 3D gitu. Apakah lebih baik Plotagon atau Zepeto? Sebenarnya kalau dalam aplikasi itu kita nggak ini ya, apa terlalu subjektif kalau mengatakan lebih baik, tapi biasanya kalau aplikasi itu lebih kepada kita itu senang yang mana pakainya gitu. Senangnya kayak gini lah, kayak misalnya apalagi kalau udah apa, yang satu Android, yang satu Apple gitu ya, produk Apple misalnya. Nah itu udah tergantung kepada masing-masing individunya gitu. Senangnya pakai yang mana. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ya, lebih baik yang mana gitu, lebih baik digunakan dua-duanya untuk berkarya. Mungkin seperti itu ya Pak Aldi ya. Baik, terima kasih katanya Ibu Dena atas jawabannya. Di satu sisi setiap aplikasi tentunya memiliki nilai plus atau nilai kelebihan masing-masing, tergantung dari diri kitanya yang mau mengambil dari sisi yang mana. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Reis Permana, apakah Plotagon bisa diinstal di PC komputer atau laptop? Silakan ya, untuk baik, ini untuk Pak Reis ya. Apakah Plotagon bisa diinstal di PC? Bisa, ya bisa diinstal. Kita tinggal buka aja Plotagon, webnya ada, kita bisa langsung install di PC-nya. Terus kalau untuk penggunaan sebenarnya sama saja gitu ya, antara di smartphone atau di PC ya. Kalau di PC biasanya memang lebih, karena pandangan kita lebih luas gitu ya, layarnya gitu, biasanya lebih lebih enak gitu ya. Namun kalau prinsip-prinsip tekniknya itu sama gitu. Jadi bisa di HP bisa, di komputer juga bisa. Insya Allah nanti saya share saja linknya mungkin ya, karena terima kasih Bu Dena, mungkin itu yang bisa disampaikan ya Pak Reis. Kemudian ya. ini ada satu permintaan nih dari Pak Aldi. Katanya Ibu lain kali bahas cara edit di Blender ya Bu, hehe, katanya begitu Bu Dena. Iya, insya Allah.
Insya Allah Kemudian nih challenge banget ya, challenge banget. Pak Aldi untuk ini ya, membedah berbagai aplikasi secara lebih mendalam lagi. Terus ini Bu Dena penasaran nih, kan tadi Bu Dena sempat men-sharekan ya salah satu hasil karya Bu Dena hasil buah karya animasi 3D menggunakan aplikasi Plotagonnya. Itu satu karya tersebut kira-kira Bu Dena berapa lama sih membuatnya gitu? Oh iya, yang tadi saya share itu nggak nyampe sehari ya Bu, sehari lah, sehari juga kita bisa selesai gitu. Wah, keren ya. Kalau lagi moodnya bagus Bu, kalau moodnya bagus. Biasanya sih kalau kitanya sudah tertarik dengan satu aplikasi suka lupa waktu biasanya. Iya, biasanya begitu Bu, ya betul. Satu lagi katanya nih dari Pak Aldi, apakah Plotagon itu bisa diedit barengan dengan PowerPoint? Mau menggabungkan PowerPoint dengan Plotagon itu bisa Pak Aldi. Jadi di Plotagon itu ada background yang green screen. Nah kita bisa pakai yang green screen-nya Pak. Jadi kita bisa gabungkan antara Plotagon dan PowerPoint-nya. Nanti di aplikasi yang berbeda. Kemudian ini dari Bapak Ismail, katanya izin bertanya, apakah video hasil rendernya bisa berupa file IZT atau apa aja ya, seperti MP4 atau yang lainnya? Outputnya itu bisa ini Pak, bisa dipilih ya Pak Is. Satu lagi katanya kalau durasi videonya maksimal bisa berapa menit ya Bu, kata Pak Ismailnya. Oh, durasi videonya ini aja tergantung apa kita naskah kita mau berapa menit gitu. Jadi nggak ada batasan Pak. Mungkin yang akan berpengaruh itu adalah memori HP dan ininya ya kekuatan HP-nya aja gitu. Kalau misalnya terlalu lama waktunya memang agak berat sih. Jadi disesuaikan dengan spek HP kitanya aja kalau di HP. Kalau di PC itu lebih leluasa. Izin bertanya Bu. Ya silahkan Pak. Ya, silahkan. Ini masih penasaran nih, asik materinya Bu. Aduh. Ini tadi saya kurang nyimak yang ininya karena keburu jaringan. Ya. Jadi untuk membuat animasi ini tadi saya seperti memperhatikan apakah kita hanya mengetik jalur ceritanya atau kita menyusun gambarnya Bu gitu. Soalnya tadi agak ini keganggu. Oh iya, iya. Ini ya sayang sekali saya juga video yang tutorialnya agak terganggu juga Pak. Jadi mudah-mudahan membantu dengan penjelasan ini ya tanpa gambar. Jadi kita itu awalnya misalnya pas buka ke Plotagon, kita siapin dulu karakternya. Kita buat dulu karakternya. Punya naskah nih karakternya kita butuh berapa? Butuh 2 atau 4 misalnya. Nanti kita mulai ke pemilihan. Kalau udah ada karakter, kita pemilihan background-nya. Sebentar mungkin ada file yang bisa saya share. Saya cek dulu Pak. Iya. Jadi setelah misalnya kita menentukan background, nanti kita pilih kayak kita mau bikin video aja film misalnya gitu. Kita pilih aktornya dari karakter yang sudah kita buat. Nah, karakternya itu tinggal memilih atau sudah ada di situ Bu? Nah, karakternya ada yang sudah di situ ada dari Plotagonnya, ada yang bisa kita buat sendiri. Jadi kita tuh kayak memilih bentuk muka, memilih usia, kemudian rambut, aksesoris misalnya mau pakai kacamata atau mau pakai topi gitu. Jadi kita bisa memilih gitu Pak. Setelah memilih itu disesuaikan. Saya mau jadi guru, ya kita penampilannya seperti guru. Kalau mau jadi siswa kita sesuaikan gitu. Kita pilih aktornya. Nah, untuk suara juga sebenarnya sudah disediakan oleh Plotagonnya ya Pak. Jadi suara bawaan kayak kalau kita ketik di Google gitu. Daftar aja sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau lebih mau ekspresif, mendingan kita rekam sendiri gitu.
Jadi nanti ada layanan gitu untuk di situ tuh untuk audionya kita bisa merekam suara sendiri. Kita bisa pilih, kita tinggal ngomong aja. Mungkin bisa pakai sound card kalau pengen lebih jernih gitu ya. Tapi kalau kita pakai langsung di HP kita sendiri juga bisa, nggak masalah. Yang penting kita hindari noise suara-suara yang lain gitu, biar lebih oke aja gitu suara rekamannya gitu. Oh gitu. Iya, Pak Reis ya, Pak Reis kalau ini nanti bisa email saya aja, ada beberapa materi yang mungkin nanti saya bisa kirim ke Bapak mengenai tadi Bapak. Tadi ya email saya tuh yang Sridena 86. Oh iya. Atau di WA juga boleh Pak. Iya. Nanti mohon nanti saya mau minta share bagaimana cara pembuatannya yang lebih detail ya Bu ya. Iya. Saya memang saya tertarik sekali ini ngelihat seperti ini, apalagi di masa kayak gini. Ini saya baru melihat tadi melihat judulnya, makanya saya ikut langsung masuk di sini. Oh iya. Bagus sekali. Ya Insya Allah Pak. Ya terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih nih buat share ilmunya nih Bu. Iya sama-sama Bapak. Sangat-sangat bermanfaat sekali Bu Dena, apalagi masa BDR sekarang yang menuntut kita untuk selalu kreatif supaya peserta didik kita tidak jenuh dan bosan ya. Baiklah, jika tidak ada lagi hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai aplikasi 3D Plotagon, bisa disimpulkan bahwa animasi 3D Plotagon itu merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran peserta didik kita pada masa pembelajaran jarak jauh, di mana aplikasi ini sangat cocok dibuat untuk misalnya membuat sebuah cerita yang tentunya bisa menggunakan animasi 3D yang ada dalam aplikasi tersebut, di mana dilengkapi dengan berbagai aksesoris, juga background maupun karakter yang menarik dari aplikasi tersebut. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu maupun Ananda bisa mencobanya secara langsung setelah kegiatan ini kita akhiri, dan mungkin nanti materinya akan Ibu Dena sharekan secara lebih lengkapnya supaya Bapak Ibu maupun Ananda bisa mencobanya di rumah. Terima kasih kepada Ibu Dena atas pemaparannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya pribadi maupun dari kami semua sebagai tim dari PCT kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silahkan kepada Ibu Yuyun untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini. Mangga Bu Yuyun. Ya, terima kasih Ibu Ai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pemaparan materi tadi tentang materi Plotagon, materi yang sangat menarik, apalagi dalam situasi pembelajaran jarak jauh seperti ini untuk menghindari kejenuhan, materi Plotagon ini sangat bermanfaat. Terima kasih kepada narasumber, Ibu Astridena Febriani SPD, kepada Ibu Ai yang sebagai moderator, dan ibu-ibu instruktur semua, terima kasih banyak. Dan kepada semua partisipan yang sudah bersedia hadir juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya dan barokah untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir menyaksikan pemaparan dari materi animasi 3D menggunakan Android Plotagon ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas responnya, baik itu berupa pertanyaan maupun antusiasmenya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan wawasan yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ke depannya, baik kita sebagai tenaga pendidik, baik sebagai masyarakat umum, baik sebagai peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dena atas pemaparannya pada pagi hari ini menjelang siang hari ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa nanti Bapak Ibu juga Ananda semua mencoba kembali di rumah masing-masing mempraktekkan apa yang barusan dipaparkan oleh Ibu Dena,
sangat bermanfaat sekali bagi kita semua dan tertarik untuk mencoba. Mudah-mudahan nanti Ibu Dena bisa men-sharekan secara utuh bagaimana tahapannya untuk membuat animasi 3D menggunakan aplikasi Plotagon. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik sikap maupun perilaku, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dena sebagai presenter kita pada siang hari ini, Ibu Ivi sebagai instruktur kita yang senantiasa siap siaga membantu kita pada saat kita mengalami kesulitan. Ibu Fitria juga, Ibu Fitria Mulyanti juga terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Ibu Yuyun Yuminah sebagai host kita pada siang hari ini, terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi kita masih tetap terjalin dan bisa berlanjut di materi yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Ibu Yuyun Yuminah bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Mangga Bu Yuyun. Sudah selesai materi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat dan insya Allah pasti bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik untuk dalam rangka mensukseskan pembelajaran jarak jauh sehingga siswa lebih semangat untuk belajar. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu instruktur, kepada narasumber atau presenter, kepada moderator, dan ke para partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.